terpercaya. Siram air keras ke mantan pacar, pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Demi baju lebaran murah, warga di Polman, Sulawesi Barat rela berdesakan masuk ke dalam toko penjualan baju. Federasi Sepak Bola Asia atau AFC akhirnya beri sanksi untuk timnas Malaysia terkait pemain naturalisasi ilegal. Halo, apa kabar Anda hari ini? Kompas Pagi kembali menjumpai Anda. Selain 3 sorotan utama kami tadi, informasi lainnya juga akan kami hadirkan di Kompas Pagi edisi kali ini. Bersama saya, Eki Muzakir. Kita awali Kompas Pagi, saudara. Seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi usai menyiram mantan kekasihnya dengan air keras. Pelaku nekat lantaran kesal, korban menolak kembali untuk pacaran. Berdiri kau! Berdiri kau! Tim Resmo Polsek Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan menangkap pria bernama Ali di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Ali ditangkap usai jadi pelaku penyiraman air keras terhadap mantan kekasihnya berinisial UF. Aksi penyiraman air keras terjadi di rumah korban di Jalan Depasawi Dalam, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Pelaku datang ke rumah korban dari luar kota dan menyiram air keras saat korban membuka jendela kamar. Pelaku diduga merencanakan aksinya setelah hubungan keduanya berakhir sekitar bulan lalu. Akibat kejadian ini, korban harus jalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara akibat luka bakar di bagian tubuhnya. Dilatar belakangi dengan sakit hati oleh korban. Jadi sudah berapa bulan itu tidak menjalin hubungan selayaknya pacaran. Karena ini perempuan sudah menolak untuk mau kembali jadi pacarnya, akhirnya ini pelaku jauh-jauh dari Irian datang ke sini untuk mencari ini si korban. Setibanya di sini dia langsung melakukan penganiayaan dengan cara menyiram air keras. Selain menangkap pelaku, polisi menyita barang bukti, sarung tangan plastik, dan juga buku catatan kekesalan pelaku korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ini ditahan di Polsek Tamalate, Makassar. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang tenaga kesehatan dan juga warga sipil diserang orang tidak dikenal di distrik Bamusbama, Kabupaten Tembranau, Papua Barat Daya. Akibat penyerangan tersebut, keduanya meninggal dunia. Kesedihan menyelimuti keluarga Yohanes Edwin Tusbido. Yohanes tiba di rumah dalam kondisi tak lagi bernyawa. Yohanes meregang nyawa usai diserang orang tak dikenal di distrik Bamusbama, Kabupaten Tambrau. Yohanes merupakan warga kampung Nduraria, Kecamatan Kalimutu, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Ia datang ke Sorong hendak mencari pekerjaan sejak Januari 2026 lalu. Rencananya, jenazah Yohanes Edwin Tusbido akan dipulangkan ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Datang kemari, kebetulan juga kami baru bawa, baru Januari kemarin baru sampai dengan kami dari kampung. Kemudian dia datang kemari untuk istilahnya mencari pekerjaan di sini. Ya, jadi kebetulan sampai hari kemarin masih bersama-sama dengan saya dan Novi di tempat tugasnya kami. Saya Kabupaten Tambrau. Dia warga sipil, nggak kerja, jadi baru ikut kami baru mau mencari kerja di atas. Sebenarnya tidak di atas juga di sini. Tak hanya Yohanes Edwin Tusbido, seorang tenaga kesehatan bernama Yeremia Lobo juga meninggal saat serangan terjadi. Jenazah nakes tersebut dimakamkan. Kami pemerintah Tambrau saat ini yang sedang kami lakukan yaitu berkoordinasi dengan pihak keamanan, terus kami mengunjungi keluarga korban yang menjadi korban.
segala keperluan yang dibutuhkan oleh keluarga. Berarti semua ditanggung oleh Pemda ya Bapak terkait Ya, semuanya diurus dan difasilitasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Tamrau. Atas kejadian tersebut, pemerintah Kabupaten Tamrau kini berkoordinasi dengan aparat TNI Polri untuk memastikan situasi keamanan di Kabupaten Tamrau. Tim Liputan Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Kita ke Nusa Tenggara Timur, Saudara. Direktur Reserse Narkoba Polda NTT dinonaktifkan usai diduga memeras 2 tersangka pengedar narkoba. Tak hanya dir narkoba, 6 anak buahnya juga ikut diperiksa, diduga ikut terlibat dalam kasus tersebut. Direktur Reserse Narkoba Polda NTT, Kombes Ardianto Tejo Baskoro, dinonaktifkan dari jabatannya. Kombes Ardianto diduga memeras 2 tersangka kasus peredaran narkoba jenis poppers yang diusut Polda NTT sejak Maret hingga Juni 2025 lalu. Dalam kasus ini, Ardianto diduga memeras tersangka sebesar Rp375 juta agar proses hukum tidak dilanjutkan. Tak hanya Ardianto, 6 anak buahnya juga disebut ikut terlibat dalam kasus ini. Kombes Ardianto telah dibawa ke Mabes Polri guna menjalani pemeriksaan di Divisi Propam Mabes Polri, sementara ke-6 anak buahnya masih menjalani pemeriksaan di Polda NTT. Jadi peristiwa tersebut bermula pada rentang waktu Maret hingga Juli 2025 ketika Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT telah mengembangkan perkara dugaan tindak pidana kesehatan terkait peredaran obat-obatan terlarang jenis pompes. Jadi pompes ini adalah obat-obatan terlarang yang biasa digunakan oleh LGBT untuk merangsang, untuk meningkatkan gairah itu, dan itu di dalam proses penyelidikan dan penyidikan tersebut diduga muncul penyalahgunaan wewenang. Kombes Ardianto dan anak buahnya akan jalani sidang etik. Jika terbukti, mereka terancam dipecat tidak dengan hormat. Citos Natun, Kompas TV Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bentrokan antar warga di Desa Bulan Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur nyaris pecah. Aparat kepolisian yang berusaha melerai bahkan harus berlutut agar warga tak tersulut emosi. 2 kelompok warga di Desa Bulan Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur sudah saling berhadapan untuk saling menyerang. Sejumlah personel polisi yang tiba di lokasi berusaha menenangkan warga agar tak saling serang. Babin Kamtipmas desa tersebut bahkan terpaksa berlutut dan memohon agar kedua kelompok warga itu tak saling menyerang. Usaha tersebut akhirnya berhasil. Kedua kelompok warga akhirnya bisa dikendalikan dan mereka tak saling serang. Warga pun diimbau agar tidak terprovokasi. Kita ke Sulawesi Barat, Saudara. Warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat rela berdesakan demi mendapatkan baju lebaran murah. Mereka bahkan saling dorong agar dapat kupon belanja baju lebaran di sebuah toko. Kerumunan warga terjadi di depan sebuah toko pakaian di Kecamatan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ini sudah berlangsung sejak beberapa hari terakhir. Warga bahkan rela berdesakan dan saling dorong demi bisa berbelanja baju lebaran murah. Warga yang hendak berbelanja wajib mengambil kupon yang disiapkan pemilik toko. Sebagian mereka bahkan datang sejak subuh demi kupon berbelanja murah. Warga kembali berdesakan saat akan masuk pintu toko. Mereka khawatir kehabisan stok hingga tak sedikit dari mereka terhimpit termasuk anak-anak. Pihak toko terpaksa menerapkan sistem antrian untuk menghindari kericuhan. Setiap pembeli diberi waktu sekitar 15 menit untuk berbelanja di dalam toko sebelum digantikan dengan pengunjung berikutnya. Lagi berburu baju lebaran untuk anak. Dapat? Iya, alhamdulillah dapat. Ini tadi maksudnya bagaimana ini? Luar biasa, butuh perjuangan Pak, berangkat pagi-pagi, subuh untuk ambil nomor antrian dulu karena pakai antrian. Ini maksudnya tadi berdesakan atau bagaimana ini? Ya kan ada nomor jadi ya berdesakan tapi bisa lah. Ini belanja apa ini? Ini baju. Baju untuk anak ya? Untuk lebaran. Sias. Terus? Karena mungkin mereka pikir di sini murah, terus
bahannya juga berkualitas. Ya menurut mereka ya, ini dari cerita mereka katanya berkualitas, murah. Kalau harga, kalau kita di sini bilangnya murah, ya begitu juga dengan pembeli katanya murah dibandingkan di luar mungkin. Tiap tahun yang meludak Bu ya? Alhamdulillah. Sampai tiap tahun begitu ya? Tapi kebanyakan dijual ini pakaian anak-anak atau? Dominan pakaian anak. Lonjakan pengunjung terjadi sejak pekan lalu. Diprediksi jumlah pembeli akan terus bertambah hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri. Kondisi ini membuat omset penjualan meningkat tajam hingga 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Edwin Arwanpitu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kompas Pagi akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya warga di Maros, Sulawesi Selatan menyerbu pasar murah. Kompas Pagi segera kembali. Sebuah penelusuran jurnalis menggambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi melepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi setiap hari pukul 4:30 pagi live di Kompas TV. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya terpokoknya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Tertinggal berita terkini? Jangan khawatir, karena kami sudah merangkum semuanya. Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. Untuk Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Saudara, Israel juga menyerang gedung permukiman di sebelah barat kota Gaza. Dalam Kilas Kompas. Setiap hari pukul 11:30 malam. Live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Ini penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV.
Terima kasih masih bersama kami di Kompas Pagi. Kita lanjutkan ke informasi lainnya, saudara. Warga di Maros, Sulawesi Selatan menyerbu pasar murah. Kenaikan harga sejumlah komoditi pangan jelang Lebaran membuat pasar murah jadi alternatif berbelanja. Pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan diserbu warga. Mereka datang untuk membeli sejumlah bahan pangan untuk kebutuhan Ramadan dan juga Idul Fitri. Harga yang lebih murah dibanding pasar tradisional membuat banyak warga beralih ke pasar ini. Mereka bisa membeli bahan pangan tanpa harus mengeluarkan biaya lebih akibat kenaikan harga. Di pasar ini disediakan beras, daging sapi, hingga ayam. Warga pun terbantu apalagi selisih harga dengan pasar cukup signifikan. Tadi belanja apa di sini Pak di pasar murah? Saya belanja daging. Harganya sendiri per kilo berapa tadi Pak? Saya beli 120. Selisih harga dengan di pasar? Selisihnya itu 10 ribuan, 15 ribu per kilo. Ini untuk persiapan Lebaran atau gimana Pak? Ya, masuk persiapan Lebaran. Tingginya antusiasme masyarakat membuat kegiatan yang awalnya dijadwalkan hanya 2 hari, pasar murah ini juga digelar di beberapa titik, termasuk di kawasan Palantikang, agar lebih banyak warga dapat merasakan manfaat harga pangan yang lebih terjangkau. Di Dinas Pertanian kita laksanakan GP serta untuk produk hewani, produk peternakan terdiri dari daging sapi dengan daging ayam. Yang jelasnya harga di sini dibawa dari harga head. Kita bisa melihat animo masyarakat yang begitu antusias itu membuktikan bahwa harga di tempat-tempat GPM kita itu lebih rendah dibanding dengan harga pasar. Program Gerakan Pangan Nasional ini merupakan salah satu cara untuk menstabilkan harga di tengah melonjaknya sejumlah komoditi pangan jelang Ramadan. Selain itu, pasar murah juga untuk menjaga daya beli warga. Aziz Hamid, Kompas TV Maros, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi soal mudik. Ribuan pemudik tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka tiba menggunakan KM Gunung Dempo. Sekitar 1.200 pemudik dari berbagai daerah tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar pada Rabu pagi menggunakan KM Gunung Dempo. Kapal kemudian akan melanjutkan perjalanan menuju Surabaya, Jawa Timur pada malam harinya. Pelindo 4 Makassar memprediksi kenaikan jumlah penumpang tahun ini capai 5% dengan total 800.000 penumpang. Perjalanan dari Manokwari ke sini berapa lama? 3 hari. 3 hari. Naik kapal apa tadi? Gunung Dempo. Oh, Gunung Dempo. Jadi di dalam kapal bagaimana Pak? Suasananya padat atau gimana? Padat, sempat. Dia sedangkan kita sholat saja itu sampai 3 shift. 3 shift dia. Karena saking banyaknya orang di kapal itu, makan saja antrinya itu panjang sekali. Ini kita mudik sama siapa Pak? Dengan keluarga, kami ber-7. Oh, 7 orang. Masih soal mudik, ribuan pemudik padati Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Penumpang tujuan Surabaya menjadi yang terbanyak dan sebagian pemudik membawa kendaraan pribadi untuk digunakan di kampung halaman. Sebanyak 1.100 penumpang tujuan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur menggunakan kapal KM Dharma Kencana 7. Antrean panjang dari area terminal hingga menuju kapal. Arus mudik tahun ini didominasi penumpang tujuan Surabaya. Sebagian pemudik juga membawa kendaraan pribadi untuk digunakan saat tiba di kampung halaman. Operator kapal bilang, mengantisipasi lonjakan penumpang, pihaknya telah menambah kapasitas dan menerapkan penjualan tiket secara bertahap. Insya Allah tanggal 19 kita masih ada satu lagi. Memang kita perkirakan puncaknya hari ini untuk mudik ke Jawa dari Makassar. Hari ini kita sesuai dispensasi untuk penumpang 1.100 sesuai dispensasi, dan kebetulan untuk angkutan kendaraan truk karena sudah banyak yang tidak melakukan aktivitas, kita membawa 110 kendaraan pribadi yang akan mengantar keluarga di Jawa, bertemu keluarga di Jawa menggunakan kendaraan. Insya Allah perjalanan kira-kira kita bisa 24 jam.
Kita ke informasi lain, saudara. Beragam menu prasmanan di Pasar Ramadan menjadi incaran untuk berbuka puasa. Pilihan lauk dan juga sayur yang beragam dengan harga terjangkau hingga lapak prasmanan ramai pembeli. Pasar Ramadan di halaman Masjid Raya Al-Aqsa Merauke ramai pengunjung. Salah satu lapak yang ramai pengunjung menyediakan beragam lauk dan sayur, mulai ikan goreng saus, pepes, rendang, kikil hingga jengkol. Dari segi menu, ikan goreng saus menjadi salah satu favorit. Dalam sehari, 6 ekor ikan mujir ukuran besar laku terjual. Pedagang bilang berjualan menu prasmanan hanya selama Ramadan. Prasmanan di sini cuma tiap bulan puasa saja. Kalau warungnya di Kuprik sana, ini banyak, ada kikil, ada ikan, ada pepes, rendang. Apa ini ikan saus ini, ikan mujair saus sama apa ini? Oh, jengkol. Ya kena orang kan bilang enak, jadi orang bilang enak. Ataupun kalau kayak gini kan rasanya gurih kan, makanya orang senang. Kita sehari kita buat cuma 6 ekor saja. Tak hanya lauk, penjual sayur juga ramai pembeli. Berbagai pilihan sayur sebagai pelengkap menu berbuka puasa seperti sayur pare, kangkung, kacang toge hingga olahan ayam banyak diminati. Oh ya, sayur pare, sayur kangkung, sayur kacang, toge, tahu, ayam rica, ayam bakar, ayam semur, ayam kecap, ati amplak. Yang paling laku kalau sayur ya, urap. Ratusan porsi kalau urap. Pilihan menu yang beragam dan harga yang terjangkau membuat menu prasmanan di Pasar Ramadan menjadi solusi praktis bagi warga yang tidak sempat menyiapkan makanan berbuka di rumah. Sering sekali. Ya untuk memudahkan kita karena kita kan aktivitasnya tinggi, kerja gitu kan, jadi tidak sempat masak, jadi langsung beli saja ke ini Masjid Raya gitu. Berarti merasa terbantu sekali Pak dengan adanya makanan prasmanan ini ya Pak ya? Sangat membantu sekali. Harga cukup terjangkau lah ya. Menurut saya sudah standar, enak lah. Menu beragam untuk berbuka puasa, praktis dan harga terjangkau hingga makanan prasmanan di Pasar Ramadan menjadi pilihan favorit warga. Katlen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Buka puasa tak hanya menghidupkan suasana Ramadan, ekonomi masyarakat Makassar turut terdongkrak dengan ramainya buka puasa bersama. Hotel dan juga restoran bahkan mencatat lonjakan pengunjung hingga mencapai 100%. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar ikut dalam kompetisi memasak melawan Kepala Balai Rehabilitasi Baddoka di salah satu hotel di Kota Makassar. Kompetisi ini berlangsung seru di tengah menunggu waktu berbuka puasa. Lomba masak ini memang sengaja digelar pihak hotel sebagai promo buka puasa selama bulan suci Ramadan. Ini merupakan strategi menarik tamu hotel agar mau berbuka puasa di hotel dan restoran. Sebagai pemerintah Kota Makassar menyambut baik ya, artinya ketika hotel-hotel bergeliat menutupi akupansi dari sektor lain selama Ramadan ini, yang kita tahu akupansi MICE itu pasti turun, tetapi bisa ditutupi melalui paket-paket buka bersama. Ini menjadi salah satu yang harus digalakkan terus setiap tahun inovasinya, karena setiap tahun itu harus punya inovasi setiap tahun juga untuk menggait pasar-pasar, karena pasti hari ini juga salah satu inovasi yang dilakukan Harper membuat sesuatu battle cooking yang melibatkan area-area kantor yang berada di kawasan timur di Makassar seperti itu. Acara semacam ini terbukti cukup menjanjikan. Jumlah pengunjung hotel pun meningkat selama Ramadan. Okupansi hotel bahkan melonjak hingga 2 kali lipat. Jadi harapan di tengah anjloknya okupansi hotel di hari lain. Ya seperti yang tadi Pak Kadis bilang, kita coba membuat inovasi baru, di mana acara ngabuburit, program ngabuburit itu tidak biasa. Kami tadi sudah mulai dengan acara talk show podcast, dengan maksud supaya kita bisa kasih insight, kita bisa kasih informasi atau pengetahuan gitu ya kepada para sahabat yang mengikuti acara kami. Juga ditutup dengan acara cooking battle. Ini cooking battle ini inisiasi dari tim kami untuk bisa seperti yang tadi Pak Kadis bilang ya, kita menggalang kerjasama atau bisa berkolaborasi dengan baik. Jadi ngabuburit itu lebih menarik.
Ramadan rupanya jadi berkah bagi hotel dan restoran. Lonjakan pengunjung selama Ramadan jadi pemasukan tambahan di tengah efisiensi anggaran. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kompas Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya berburu ragam takjil di Kota Makassar. Apa saja menunya? Kompas Pagi segera kembali. Sebuah penelusuran jurnalis Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Di investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintas di Jalan Berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Zamannya sekarang perilaku korupsi ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar, setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72, di lingkungan pendidikan evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Tertinggal berita terkini? Jangan khawatir, karena kami sudah merangkum semuanya. Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. Untuk Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Saudara, Israel juga menyerang gedung permukiman di sebelah barat kota Gaza. Dalam Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu, pukul 6 petang di Kompas TV. Masih bersama saya Eki Muzakir, kita lanjutkan ke informasi lainnya di Kompas Pagi, saudara. Masih soal Ramadan, ragam takjil bisa ditemukan di Makassar, Sulawesi Selatan, salah satunya pisang epe. Kuliner ini bisa jadi alternatif sebagai menu berbuka di bulan Ramadan. Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar jadi salah satu primadona untuk berwisata sambil menunggu waktu berbuka.
Tak heran pantai ini jadi salah satu lokasi favorit warga ngabuburit. Selain pemandangan, kuliner di sepanjang pantai juga bisa jadi alternatif menu berbuka puasa. Salah satunya pisang epe, kuliner tradisional warga Makassar. Kami buka puasa pakai pisang epe dengan pisang epe ori bersama teman-teman kantor di sini. Pisang orinya itu ada gula merah sama kelapa yang diteburkan sama pisang epe. Kenapa kita pilih pisang epe, memang enak atau ciri khas Makassar? Iya, karena kan diwajibkan juga berbuka dengan manis-manis, jadi harus berbuka dengan pisang epe. Karena ada manis-manisnya, Pak. Pisang epe berbahan dasar pisang. Kata epe memiliki arti jepit. Dinamakan demikian karena proses pembuatan pisang ini diepek atau dijepit dengan alat pres yang terbuat dari 2 papan kayu. Pisang epe sudah ada sejak tahun 70-an dan hingga kini coba terus dipertahankan. Kalau pedagang yang kita fokuskan ini memang ada sekitar 90 pedagang pisang epe dan 70 pedagang asongan. Seiring waktu, inovasi pisang epe juga mulai dilakukan. Varian rasa bahkan diberikan untuk memberikan sensasi berbeda menikmati jajanan khas Makassar ini. Harga satu porsi pisang epe di kisaran 5 hingga 8.000 rupiah, tergantung rasa yang ingin dinikmati. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Ke informasi selanjutnya, salah satu yang diburu kala Ramadan tiba adalah jajanan berbuka puasa. Tak heran, pusat penjualan jajanan berbuka pun ramai pengunjung. Beragam jajanan tradisional jadi yang paling banyak diburu. Menu apa yang jadi favorit warga untuk berbuka puasa? Ada laporan Linda Wirawan dan juga juru kamera Arif Tirtana selengkapnya. Pemirsa, suasana berburu takjil menjadi salah satu momen yang paling dinantikan selama bulan Ramadan. Dan hari ini saya sedang berada di Jalan Mapanyuki, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang menjadi tempat pusat penjualan takjil yang paling banyak dikunjungi oleh warga Kota Makassar. Dan kalau di Kota Makassar, salah satu yang wajib Anda coba adalah takjil yang terbuat dari olahan pisang. Ada banyak sekali pilihan rasa, mulai dari pisang ijo, sanggara Belanda, kolak pisang, roko-roko uti, dan masih banyak lagi. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan salah seorang pedagang yang juga menjual takjil di Jalan Mapanyuki. Selamat sore, Bu. Namanya siapa? Suci. Bu Suci. Baik, Bu Suci, boleh dijelasin enggak ini untuk takjilnya dijual yang apa saja? Macam-macam, ada pisang hijau, doko-doko unti, ada kolak, sanggara Belanda juga. Nah, yang paling banyak diminati oleh masyarakat itu yang mana, Bu? Ya standar kayak pisang hijau, terus dadar, roko-roko unti seperti pisang-pisang nih. Kalau boleh tahu harganya dijual dari kisaran berapa? Mungkin di breakdown satu-satu dari roko-roko unti berapa harganya? Kalau roko-roko unti rata-rata standar 10.000 3, tapi kalau yang cup-cup standar 15. Sama 15 juga, sanggara Belanda 15. Standar 15. Kalau hari ini kan dari jam berapa tadi masyarakat mulai datang? Jam 1 mulai. Sudah antusias nih masyarakat datang belanja. Sudah berapa sih takjil yang laku sampai sekarang? Banyak nih kayaknya, Kak. Kayaknya nggak bisa dihitung. 10 ke atas mungkin. Harapannya dong Bu Suci untuk bulan Ramadan ini seperti apa ke depannya? Ya, semoga semua sehat-sehat semua, terus kalau bisa jualannya laris sampai akhir Ramadan nanti. Terima kasih Bu Suci, semoga dagangannya laris manis ya. Oke, nah itu tadi saudara bahwa memang salah satu takjil yang favorit ya di Jalan Mapanyuki ini yang paling banyak diincar oleh masyarakat adalah olahan pisang. Salah satunya adalah pisang hijau karena rasanya yang familiar dan juga cocok untuk mengembalikan energi ketika bulan puasa ini. Saya Linda Wirawan, Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Masih soal menu berbuka, ada ayam bakar taliwang yang menjadi salah satu pilihan yang pas disantap saat berbuka. Hidangan khas Nusantara yang terkenal dengan cita rasa pedas, gurih, dan bumbu rempah yang khas ini menjadi pilihan untuk menemani saat berbuka puasa.
Berbuka puasa menjadi momen yang dinanti umat muslim setelah seharian menahan lapar dan dahaga. Beragam menu bisa menjadi pilihan untuk buka puasa, salah satunya ayam bakar taliwang. Ayam bakar taliwang disajikan dengan nasi putih, sop kuah bening, serta sambal khas. Proses pembakaran ayam dilakukan dengan teknik khusus agar bumbu tetap melekat dan menghasilkan aroma yang menggoda. Terus kita di sini dimodif, kita menggunakan kuah sup sayuran. Sup sayurannya dia kuah bening dengan isian kentang wortel. Chef, kalau untuk prosesnya sendiri membutuhkan berapa lama sih untuk sampai disajikan? Proses untuk mulai dari disajikan sekitar 20 sampai 30 menit untuk memulai dari bahan mentah. Iya. Chef, apakah itu bisa jadi menu favorit di saat menu berbuka atau seperti apa? Iya, kita di sini di Cafe In Makassar menu favorit adalah ayam bakar taliwang. Menu khas Mataram, Nusa Tenggara Barat ini berbahan ayam kampung muda. Sebelum dibakar, ayam dilumuri bumbu khas seperti cabai merah, bawang putih, bawang merah, terasi, kemiri, hingga perasan jeruk nipis. Cita rasa pedas yang menggugah selera membuat ayam bakar taliwang pas disantap saat berbuka puasa. Memang ini menu, memang saya kalau buka puasa itu selalu makan yang berat dulu ya, yang berat dulu, dan kebetulan saya lihat ini ada di menu paketnya, jadi saya coba pesan dan memang ternyata enak. Setelah merasakan ayam bakar ini seperti apa? Apakah juicy atau bumbunya meresap ke dalam dagingnya atau seperti apa setelah merasakan? Iya, juicy sekali terasa dan enak karena bumbunya itu meresap sampai ke dalam dagingnya. Pelaku usaha mengaku permintaan ayam bakar taliwang meningkat saat ada hari besar termasuk hari besar keagamaan selama bulan Ramadan. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi lainnya, saudara. Ada masjid unik berbentuk Ka'bah di kota Makassar. Masjid terinspirasi dari bentuk Ka'bah di Arab Saudi dan sengaja dibuat sebagai obat rindu bangunan suci warga muslim di tanah Arab. Saudara, jika Anda ingin melakukan wisata religi yang ada di kota Makassar, maka Anda harus datang di masjid tempat saya berdiri saat ini, yaitu Masjid Al-Fatih Al-Ansar. Salah satu sudut masjid ini ada ciri khas yang unik, yaitu menyerupai dengan bangunan suci umat muslim yang ada di Mekah, yaitu Ka'bah lengkap dengan batu Hajar Aswadnya. Seperti apa? Kita intip bersama. Masjid Al-Fatih Al-Ansar atau yang lebih dikenal dengan Masjid Ka'bah ini dibangun tahun 2015 lalu. Bentuk Ka'bah terinspirasi dari bangunan Ka'bah di Tanah Suci. Kala itu sang pendiri Mustaqim Ansor mendapat bisikan untuk mendirikan rumah Allah sekembali dari ibadah umrah di Tanah Suci. Bentuk ini pun dipilih agar bisa jadi obat rindu bangunan suci umat muslim di tanah Arab. Beliau terinspirasi pada saat melaksanakan umroh akan membikin ketika sudah sampai di Indonesia mau membuat masjid yang miniaturnya sama persis dengan Ka'bah yang ada di Baitullah. Kemudian terinspirasilah beliau untuk membangun masjid ini. Tak hanya arsitekturnya punya makna, tapi juga sisi bangunan lainnya. Sebut saja, lebar bangunan 9 meter, panjang 17 meter, dan tinggi 12 meter. Angka-angka tersebut memiliki makna religius, mulai dari bulan pembangunan, jumlah rakaat salat wajib, hingga filosofi rukun Islam dan rukun iman. Ada juga makna bahwasanya diturunkannya Al-Quran itu bermaknanya diturunkan dengan secara berangsur-angsur, seperti ada di belakang kita yang di atas itu. Kita lihat bahwasanya memaknai bahwasanya Al-Quran itu awalnya mula berturunnya dengan cara berangsur-angsur. Dan kemudian di lantai 2 juga itu kita memiliki makna daun yang memiliki makna Asmaul Husna, 99 Asmaul Husna. Ya. Dan adapun bola yang ada di depan kita itu depan imam, itu bermakna bahwasanya bumi itu adalah bulat.
Masjid ini pun semakin menarik dengan ornamen klasik berpadu sentuhan modern. Di lantai 1 terpajang kaligrafi Arab, sementara di lantai 2 terdapat ornamen kayu besi didatangkan dari Kalimantan berbentuk pohon yang dihiasi 99 Asmaul Husna. Dengan keunikan arsitektur dan nilai spiritual, Masjid Ka'bah tak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga simbol kerinduan dan kecintaan umat terhadap Baitullah. Ya, saudara, itulah merupakan replika dijelaskan bagaimana Al-Quran turun secara berangsur-angsur ke muka bumi, terus kemudian menjadi kitab suci umat muslim. Kegiatan hari-hari di Masjid Ka'bah atau Masjid Al-Fatih Al-Ansar ini, selain menjadi tempat ibadah, juga menjadi obat rindu bagi umat muslim yang belum pernah atau pernah ke Masjid Haram di Mekah untuk berdoa semoga bisa kembali lagi ke sana. Saya Gufran Lamataha, Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Selepas jeda, informasi dari dunia olahraga kami hadirkan, diantaranya Federasi Sepak Bola Asia atau AFC akhirnya beri sanksi untuk timnas Malaysia terkait pemain naturalisasi ilegal. Kompas Pagi segera kembali. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi setiap hari pukul 4:30 pagi live di Kompas TV. Gaji tidak naik ya, hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72, di lingkungan pendidikan evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Tertinggal berita terkini? Jangan khawatir, karena kami sudah merangkum semuanya. Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. Untuk Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Saudara, Israel juga menyerang gedung permukiman di sebelah barat kota Gaza. Dalam Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu, pukul 6 petang di Kompas TV.
Masih bersama kami di Kompas Pagi, kita lanjutkan ke informasi lainnya, saudara. Warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat rela berdesakan demi mendapatkan baju lebaran murah. Mereka bahkan saling dorong agar dapat kupon berbelanja baju lebaran di sebuah toko. Kerumunan warga terjadi di depan sebuah toko pakaian di Kecamatan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ini sudah berlangsung sejak beberapa hari terakhir. Warga bahkan rela berdesakan dan saling dorong demi bisa berbelanja baju lebaran murah. Warga yang hendak berbelanja wajib mengambil kupon yang disiapkan pemilik toko. Sebagian mereka bahkan datang sejak subuh demi kupon berbelanja murah. Warga kembali berdesakan saat akan masuk pintu toko. Mereka khawatir kehabisan stok hingga tak sedikit dari mereka terhimpit termasuk anak-anak. Pihak toko terpaksa menerapkan sistem antrian untuk menghindari kericuhan. Setiap pembeli diberi waktu sekitar 15 menit untuk berbelanja di dalam toko sebelum digantikan dengan pengunjung berikutnya. Lagi berburu baju lebaran untuk anak. Dapat? Iya, alhamdulillah dapat. Ini tadi masuknya bagaimana ini? Luar biasa, butuh perjuangan Pak, berangkat pagi-pagi, subuh, untuk ambil nomor antrian dulu karena pakai antrian. Ini masuknya tadi berdesakan atau bagaimana ini? Ya kan ada nomor jadi ya berdesakan tapi bisa lah. Ini belanja apa ini? Ini baju. Baju untuk anak ya? Untuk lebaran. Sias. Terus? Karena mungkin mereka pikir di sini murah, terus bahannya juga berkualitas. Ya menurut mereka ya, ini dari cerita mereka katanya berkualitas, murah. Kalau harga, kalau kita di sini bilangnya murah, ya begitu juga dengan pembeli katanya murah dibandingkan di luar mungkin. Tiap tahun yang beludak Bu ya? Alhamdulillah. Sampai tiap tahun begitu ya? Tapi kebanyakan dijual ini pakaian anak-anak atau? Dominan pakaian anak. Lonjakan pengunjung terjadi sejak pekan lalu. Diprediksi jumlah pembeli akan terus bertambah hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri. Kondisi ini membuat omset penjualan meningkat tajam hingga 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Edwin Arwanpitu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Bentrokan antar warga di Desa Bulan Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur nyaris pecah. Aparat kepolisian yang berusaha melerai bahkan harus berlutut agar warga tidak tersulut emosi. 2 kelompok warga di Desa Bulan Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur sudah saling berhadapan untuk saling menyerang. Sejumlah personel polisi yang tiba di lokasi berusaha menenangkan warga agar tak saling serang. Babin Kamtibmas desa tersebut bahkan terpaksa berlutut dan memohon agar kedua kelompok warga itu tak saling menyerang. Usaha tersebut akhirnya berhasil. Kedua kelompok warga akhirnya bisa dikendalikan dan mereka tak saling serang. Warga pun diimbau agar tidak terprovokasi. Masih dari NTT, Direktur Reserse Narkoba Polda NTT dinonaktifkan usai diduga memeras 2 tersangka pengedar narkoba. Tak hanya Dir Narkoba, 6 anak buahnya juga ikut diperiksa, diduga ikut terlibat dalam kasus tersebut. Direktur Reserse Narkoba Polda NTT, Kombes Ardianto Tejo Baskoro, dinonaktifkan dari jabatannya. Kombes Ardianto diduga memeras 2 tersangka kasus peredaran narkoba jenis poppers yang diusut Polda NTT sejak Maret hingga Juni 2025 lalu. Dalam kasus ini, Ardianto diduga memeras tersangka sebesar Rp375 juta agar proses hukum tidak dilanjutkan. Tak hanya Ardianto, 6 anak buahnya juga disebut ikut terlibat dalam kasus ini. Kombes Ardianto telah dibawa ke Mabes Polri guna menjalani pemeriksaan di Divisi Propam Mabes Polri. Sementara ke-6 anak buahnya masih menjalani pemeriksaan di Polda NTT. Jadi peristiwa tersebut bermula pada rentang waktu Maret hingga Juli 2025 ketika Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT telah mengembangkan perkara dugaan tindak pidana kesehatan terkait peredaran obat-obatan terlarang jenis pompes. Jadi pompes ini adalah obat-obatan terlarang yang biasa digunakan oleh LGBT untuk merangsang, untuk meningkatkan gairah itu, dan itu di dalam proses penyelidikan dan penyidikan tersebut diduga
muncul penyalahgunaan wewenang. Kombes Ardianto dan anak buahnya akan jalani sidang etik. Jika terbukti, mereka terancam dipecat tidak dengan hormat. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita ke Papua, saudara. Seorang tenaga kesehatan dan juga warga sipil diserang orang tidak dikenal di distrik Bamus Bama, Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya. Akibat penyerangan tersebut, keduanya meninggal dunia. Kesedihan menyelimuti keluarga Yohanes Edwin Tusbido. Yohanes tiba di rumah dalam kondisi tak lagi bernyawa. Yohanes meregang nyawa usai diserang orang tak dikenal di distrik Bamus Bama, Kabupaten Tambrau. Yohanes merupakan warga kampung Nduraria, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Ia datang ke Sorong hendak mencari pekerjaan sejak Januari 2026 lalu. Rencananya, jenazah Yohanes Edwin Tusbido akan dipulangkan ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Datang kemari, kebetulan juga kami baru bawa, baru Januari kemarin baru sampai dengan kami dari kampung. Kemudian dia datang kemari untuk istilahnya mencari pekerjaan di sini. Ya, jadi kebetulan sampai hari kemarin masih bersama-sama dengan saya dan Novi di tempat tugasnya kami di Kabupaten Tambrau. Dia warga sipil, nggak kerja, jadi baru ikut kami baru mau mencari kerja di atas. Sebenarnya tidak di atas juga di sini. Tak hanya Yohanes Edwin Tusbido, seorang tenaga kesehatan bernama Yeremia Lobo juga meninggal saat serangan terjadi. Jenazah nakes tersebut dimakamkan. Kami pemerintah Tambrau saat ini yang sedang kami lakukan yaitu berkoordinasi dengan pihak keamanan, terus kami mengunjungi keluarga korban yang menjadi korban untuk diurus segala keperluan yang dibutuhkan oleh keluarga. Berarti semua ditanggung oleh Pemda ya Bapak terkait? Ya, semuanya diurus dan difasilitasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Tambrau. Atas kejadian tersebut, pemerintah Kabupaten Tambrau kini berkoordinasi dengan aparat TNI Polri untuk memastikan situasi keamanan di Kabupaten Tambrau. Tim Liputan Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Kita kembali ke Makassar. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi usai menyiram mantan kekasihnya dengan air keras. Pelaku nekat lantaran kesal, korban menolak untuk kembali pacaran. Berdiri kau! Berdiri kau! Tim Resmo Polsek Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan menangkap pria bernama Ali di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Ali ditangkap usai jadi pelaku penyiraman air keras terhadap mantan kekasihnya berinisial UF. Aksi penyiraman air keras terjadi di rumah korban di Jalan Depasawi Dalam, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Pelaku datang ke rumah korban dari luar kota dan menyiram air keras saat korban membuka jendela kamar. Pelaku diduga merencanakan aksinya setelah hubungan keduanya berakhir sekitar bulan lalu. Akibat kejadian ini, korban harus jalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara akibat luka bakar di bagian tubuhnya. Dilatar belakangi dengan sakit hati oleh korban. Jadi sudah berapa bulan itu tidak menjalin hubungan selayaknya pacaran. Karena ini perempuan sudah menolak untuk mau kembali jadi pacarnya, akhirnya ini pelaku jauh-jauh dari Irian datang ke sini untuk mencari ini si korban. Setibanya di sini dia langsung melakukan penganiayaan dengan cara menyiram air keras. Selain menangkap pelaku, polisi menyita barang bukti, sarung tangan plastik, dan juga buku catatan kekesalan pelaku korban. Untuk mempertanggungjawabkan buatannya, pelaku ini ditahan di Polsek Tamalate, Makassar. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi tadi sekaligus penutup jumpa kita di Kompas Pagi edisi kali ini. Saya Eki Muzakir serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap di layar Kompas TV untuk menyaksikan program kami selanjutnya dan sampai jumpa.